Hari itu adalah pertengahan bulan Syaban. Langit di Jember terlihat cerah dengan bias jingga yang lembut. Ombak pantai Pancer bergulung pelan menyapu pasir putih yang terhampar luas. Angin laut membawa aroma asin yang menyatu dengan bau rerumputan liar di pinggir pantai. Suasana tenang, seolah menyambut siapapun yang datang. Dinar, gadis berusia 22 tahun asal Surabaya, baru saja menyelesaikan sidang skripsi. Bersama 3 sahabat dekatnya, Indah, Wina, dan Rara, ia memutuskan melepas penat di pesisir selatan Jawa Timur, tepatnya di Pantai Pancer. Perjalanan dari Surabaya memakan waktu hampir 7 jam. Namun lelah itu terbayar lunas ketika mereka tiba. Penginapan sederhana bergaya rumah panggung dari kayu jati tua menjadi tempat mereka bermalam. Letaknya tak jauh dari pantai, hanya sekitar 200 meter. Dari jendela kamar, suara deburan ombak terdengar seperti lantunan nasyid lembut yang menenangkan. Pagi itu, setelah sarapan nasi rawon dan teh panas, mereka berjalan kaki ke bibir pantai sambil membawa alas duduk, kamera, dan bekal jajanan ringan. Mereka tertawa-tawa, berlarian di tepian air, menulis nama di atas pasir basah, dan sesekali mengabadikan momen dengan latar belakang laut lepas. Hingga di sebuah titik yang agak jauh dari keramaian, dekat sebuah gugusan batu karang dan semak pandan laut yang tumbuh liar, mereka menemukan sesuatu yang mengganggu keindahan hari itu. Itu apa? Tanya Rara sambil menunjuk sebuah benda bulat setengah terkubur di pasir. Dinar berjalan mendekat. Ia sempat mengira itu hanyalah kelapa jatuh dari pohon. Namun saat membersihkan pasir yang menempel, ia tertegun. Kelapa itu masih utuh, tak terbelah, namun di sekujur permukaannya dipenuhi tulisan kaligrafi Arab yang terukir kasar, seolah-olah dibuat dengan benda tajam. Warnanya agak kecoklatan, seperti terbakar. Dan yang paling mencolok, di bagian atas kelapa tertancap 2 buah foto, seorang pria dan wanita, yang masing-masing dipaku langsung ke tempurung kelapa. Paku yang digunakan berkarat, dan tampak seperti sudah lama tertancap. Udara seketika menjadi dingin, meski matahari masih bersinar terang. Suasana berubah hening. Ombak yang semula riuh kini terdengar jauh. Seperti ada sesuatu yang menahan suara alam. Indah, yang sejak awal terlihat waspada, langsung menarik tangan Dinar. Wajahnya pucat. Ya Allah, jangan disentuh lagi, Din. Itu bukan kelapa biasa, katanya dengan suara bergetar. Apa maksudmu? Ini kan cuma. Segop itu, bisik Indah lirih. Itu santet dari pantai selatan, ilmu hitam. Itu kiriman. Dinar tersentak. Ia menatap kelapa itu lagi. Aroma anyir perlahan tercium, seperti bau darah yang mengering di atas besi tua. Angin laut yang tadinya sejuk ini terasa menusuk tulang. Seolah-olah pantai itu tak lagi menyambut mereka, melainkan mengusir. Wina, yang memiliki kebiasaan mendokumentasikan segala hal, malah mengangkat ponselnya dan memotret benda itu. Unik banget, serem tapi estetik, gumamnya, mencoba terdengar tenang. Jangan difoto, why? Itu bisa jadi pintu, bentak Indah spontan. Banyak yang bilang, barang kiriman gitu itu punya energi negatif. Kalau kamu bawa pulang jejaknya, bisa ikut ke kamu. Rara ikut panik. Sudah, kita pergi dari sini. Sekarang juga. Namun sebelum mereka pergi, Dinar sempat melihat sesuatu. Di balik foto perempuan itu, terlihat bekas tulisan tangan yang samar, seperti nama. Ia tak sempat membacanya, tapi entah mengapa, hati kecilnya merasa bahwa kelapa itu menyimpan kisah tragis yang sangat kelam. Sepanjang perjalanan kembali ke penginapan, suasana sunyi. Tak ada tawa, tak ada cerita. Bahkan burung camar yang biasanya berterbangan pun seolah lenyap dari langit. Dan sejak saat itu, tanpa mereka sadari, perjalanan liburan berubah menjadi awal dari sebuah petaka mistis yang tak terlupakan. Malam pertama di penginapan setelah kejadian penemuan kelapa itu terasa ganjil. Tidak ada yang bicara banyak. Dinar hanya duduk di tepi ranjang, memandangi layar ponselnya yang kosong. Wina, yang biasanya cerewet, hanya sibuk dengan galerinya, mengedit foto-foto yang mereka ambil tadi siang. Sementara Indah lebih banyak diam, sesekali membaca doa perlindungan yang ia hafal dari kecil. Rara bahkan sudah mengenakan mukena, memutuskan untuk sholat Isya lebih awal, lalu membenamkan diri dalam zikir yang khusyuk. Angin laut mulai berhembus kencang sejak pukul 9 malam. Pepohonan di luar kamar bergoyang keras, ranting-rantingnya bergesekan satu sama lain, menghasilkan suara yang menyerupai erangan lirih.
Gorden jendela sesekali tersibak sendiri, padahal semua jendela sudah tertutup rapat. Aroma garam dan amis perlahan masuk ke dalam kamar, membawa hawa yang dingin dan lembab. Sekitar pukul 10 malam, tiba-tiba listrik di kamar mereka mati. Klik. Hening. Hanya suara detak jam dan angin yang terdengar. Dinar menyalakan flashlight ponselnya. Wina tampak mematung di ujung ranjang. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ponselnya terjatuh ke lantai. Aku barusan buka foto kelapa itu, gumamnya nyaris tak terdengar, tapi ada yang aneh. Aneh gimana? Tanya Dinar, mendekatinya. Di layar, kelapa itu, seperti, berdetak. Berdetak? Dinar mengerutkan kening. Kayak jantung. Dan, di belakang foto perempuan itu, ada sosok perempuan berjubah hijau. Tapi tadi waktu motret, dia nggak ada. Indah langsung berdiri dan menghampiri mereka. Aku sudah bilang, itu santet segop itu. Jangan sekali-kali diremehkan. Ini bukan cuma benda, tapi media pemanggil makhluk gaib. Ia lalu membuka ponselnya dan menunjukkan sebuah artikel lama dari sebuah blog warga pesisir Banyuwangi. Artikel itu memuat kisah-kisah nyata korban ilmu hitam pesisir selatan, dan salah satu entry menyebutkan ritual kelapa bertuliskan kaligrafi Arab sebagai bagian dari perdukunan tingkat tinggi. Segop itu, atau nasi 7 rupa, biasa digunakan untuk menyantet pasangan yang merusak rumah tangga orang, atau untuk mengikat orang dengan pelet mematikan. Biasanya disimpan dalam media kelapa atau kendi, lalu dihanyutkan atau dikubur di lokasi-lokasi yang punya jalur spiritual Nyai Roro Kidul. Indah menjelaskan bahwa menurut kakeknya, yang dulu adalah penjaga makam keramat di Belambangan, kelapa bertuliskan kaligrafi Arab itu sebenarnya adalah perwujudan mantra sihir yang dibungkus simbol Islam agar tak mudah dikenali. Kaligrafi itu bukan ayat Al-Quran, katanya serius. Itu hanya bentuk kamuflase. Tulisan itu bisa saja mantra dari kitab kuning palsu atau ilmu kebatinan Jawa kuno yang dilapisi dengan huruf Arab untuk menipu jin. Rara, yang sedari tadi mendengarkan sambil membaca surah Al-Baqarah di aplikasi Quran digitalnya, tiba-tiba bersuara, kalian tahu, saat aku sedang sholat tadi, di rakaat kedua, aku mendengar suara perempuan menangis dari balik tembok kamar mandi. Semua langsung menoleh padanya. Mata Rara berkaca-kaca. Aku kira itu angin, tapi suaranya jelas. Dia bilang, ampuni aku, jangan biarkan mereka ambil aku. Hening. Tidak ada yang berani bicara. Bahkan suara angin pun tiba-tiba berhenti, seperti semua unsur alam pun sedang mendengarkan. Dinar yang mulai merasa berat di bagian tengkuknya, seperti sedang dibekap sesuatu yang tak kasat mata, perlahan mengambil air wudhu. Ia merasa ada sesuatu yang mengikuti sejak mereka meninggalkan lokasi kelapa itu. Ketika ia bercermin, sekelebat bayangan hijau melintas di belakangnya, membuat ia sontak membalikkan badan. Namun tak ada siapa-siapa. Malam itu mereka tidur dalam satu ranjang besar. Bacaan zikir dan surah Al-Falah serta An-Naas tak henti mereka kumandangkan. Tapi tepat pukul 2.17 dini hari, Wina tiba-tiba menggeliat keras. Mulutnya bergetar, mata melotot. Ia menunjuk ke langit-langit kamar. Dia datang, dia yang difoto itu, dia marah. Dinar segera memeluk Wina yang mulai menggigil. Indah membaca ayat kursi keras-keras. Rara memencet nomor ustaz yang pernah dikenal keluarganya lewat video call. Lalu, dalam satu momen yang begitu mencekam, terdengar suara dari balik dinding kamar. Kalian melihat apa yang seharusnya terkubur. Aku akan mengambil kembali. Malam itu menjadi awal dari gangguan gaib yang akan terus menghantui mereka, hingga kelapa itu musnah, dan misteri di balik dua foto bertabur paku itu terungkap. Pagi menjelang. Matahari naik pelan, menyinari perlahan atap-atap penginapan kayu yang mulai berderit diterpa embusan angin. Namun cahaya pagi itu tak sanggup mengusir ketakutan yang menyelimuti kamar Dinar dan teman-temannya. Wina masih terbaring lemas. Matanya sembab, tubuhnya dingin seperti baru keluar dari air. Ia tak banyak bicara, hanya menatap kosong ke arah langit-langit. Dinar duduk di sampingnya, mengusap keningnya sambil terus membaca Al-Mu'awwidz Zatain. Indah pergi ke warung depan untuk membeli air mineral dan sarapan ringan. Tapi setibanya kembali di kamar, ia membawa kabar yang mengejutkan. Pemilik penginapan bilang, tempat kita menginap ini, dulunya pernah dijadikan lokasi ritual buang santet, ucapnya pelan. Katanya, sering ditemukan benda-benda aneh di sekitar pantai.
kelapa, boneka kain, kendi, hingga burung mati yang ditusuk jarum emas. Rara memalingkan wajah, menahan mual. Astagfirullah, berarti bukan kebetulan ya kita nemuin kelapa itu. Gumam Dinar, tangannya gemetar memegang tasbih kecil pemberian ibunya. Malam kedua lebih mencekam. Sekitar pukul 11 malam, Dinar terbangun karena mendengar suara seperti langkah kaki berpasir. Suara itu berasal dari luar jendela, berjalan perlahan memutari bangunan. Lalu terdengar ketukan. Tok, tok, tok. Bukan pintu, tapi jendela. Dinar bangkit dengan pelan, mencoba mengintip. Ia hanya sempat melihat sekilas sepasang kaki putih pucat tanpa alas, berdiri diam di atas pasir. Tiba-tiba Wina terbangun dan menjerit keras. Cabut paku itu. Cabut. Dia sakit. Tolong cabut. Indah dan Rara langsung memeluknya. Mata Wina terbuka, tapi hitam matanya membesar, nyaris menutupi seluruh bola matanya. Suaranya berubah berat, seperti laki-laki tua yang sedang merintih sambil memerintah. Cabut, cabut, dia disakiti, karena cinta, karena dendam, karena janji yang dilanggar. Dinar membaca ayat kursi berulang-ulang. Tapi gangguan itu tidak berhenti. Bahkan, ketika Wina tertidur kembali, di dinding kamar muncul bekas tangan basah, seolah-olah ada seseorang yang menempelkan telapak tangannya dari luar, padahal mereka berada di lantai 2. Pagi ketiga, tubuh Dinar mulai mengalami gejala aneh. Ia bangun dengan leher kaku, tangan membiru, dan telapak kaki terasa seperti tertusuk jarum. Ia tidak demam, tapi suhu tubuhnya berubah-ubah ekstrim. Kadang sedingin es, kadang seperti bara. Saat hendak mandi, ia melihat bercak-bercak merah kehitaman di sekitar pundaknya, padahal tidak terbentur apa-apa. Ia juga mulai kehilangan nafsu makan dan mengalami mimpi buruk yang berulang. Dalam mimpi itu, ia selalu berada di sebuah rumah panggung tua, dan di depannya duduk seorang perempuan berkebaya hijau, menatapnya sambil menangis. Dia merebut suamiku, aku harus balas, aku ditinggal karena dia. Kalimat itu terucap berulang. Kadang dalam bahasa Jawa halus, kadang dalam bisikan tak dimengerti. Tapi tatapan mata perempuan itu, kosong, penuh dendam. Wina yang tadinya lebih dulu diganggu, mulai membaik. Tapi kini seakan energi mistik itu berpindah ke Dinar. Rara akhirnya menghubungi pamannya di Gresik yang dikenal sebagai pengurus pesantren kecil. Lewat sambungan video, sang paman menyarankan agar mereka segera meruqyah Dinar dan Wina, serta melenyapkan foto dan kelapa yang terekam di ponsel. Namun, disinilah masalahnya muncul. Wina sudah menghapus foto dari ponselnya, tapi file itu selalu kembali. Bahkan muncul sebagai wallpaper otomatis saat ponsel dihidupkan ulang. Nama filenya berubah-ubah, namun semua kembali menunjukkan gambar kelapa dengan 2 foto yang tertancap paku. Ini bukan cuma digital. Ini diikat lewat jin. Jin bisa masuk ke teknologi juga, kata pamannya lewat video call. Dengan bimbingan pamannya, mereka melakukan ruqyah jarak jauh. Paman Rara membacakan surah Al-Baqarah ayat 15, ayat kursi, Al-Falah, An-Naas, dan surah Yunus ayat 81-82, disertai tiupan ke air putih yang mereka siapkan. Air itu lalu diminum oleh Dinar dan Wina, sisanya disiramkan ke kamar dan ke arah pintu masuk. Saat air itu menyentuh lantai, terdengar suara gemerisik seperti benda terbakar. Malam itu untuk pertama kalinya mereka bisa tidur tenang, hanya sebentar. Karena pada pukul 3 dini hari, alarm ponsel Dinar tiba-tiba menyala sendiri. Bukan dengan nada alarm, tapi dengan suara perempuan menangis, suara dari mimpi-mimpinya. Dan saat membuka galeri, ada satu foto baru yang tak pernah mereka ambil. Gambar kelapa itu diletakkan di depan pintu kamar mereka. Gangguan belum berakhir. Apa yang mereka bawa dari pantai itu lebih dari sekadar kutukan. Itu adalah jejak dari sebuah dosa besar, sihir karena cinta, dendam, dan pengkhianatan. Dan untuk membebaskan diri, mereka harus menemukan siapa sosok dalam foto itu, dan membongkar tragedi cinta yang menjadi sumber dari kutukan segop itu tersebut. Pagi keempat. Hawa di penginapan terasa semakin berat. Dinar terbangun dengan peluh dingin membasahi seluruh tubuhnya. Pandangannya kabur, namun ia merasa jantungnya berdetak sangat cepat, seperti baru saja berlari. Mimpi itu datang lagi. Perempuan berkebaya hijau, duduk di depan kelapa bertuliskan kaligrafi Arab, dengan mata berdarah dan suara parau.
Aku tidak ingin dia bahagia, dia rampas suamiku. Setiap kali suara itu terdengar, tubuh Dinar seperti tertarik ke dalam dimensi lain, hampa dan dingin. Tapi pagi ini, ada tambahan lain. Ia mendengar suara laki-laki, memanggil namanya, "Dinar, tolong kami." Indah, yang sejak awal paling tenang di antara mereka, menyarankan untuk menyelidiki wajah dalam foto yang tertancap di kelapa. Ia mengunggah gambar tersebut ke grup warga pesisir di media sosial, lengkap dengan keterangan, "Mohon bantuan, apakah ada yang mengenali dua wajah ini?" Tak butuh waktu lama. Sore harinya, sebuah akun anonim mengirim pesan. Itu Pak Haris dan Bu Rina. Dulu mereka pasangan suami istri. Pak Haris adalah pegawai kantor kecamatan. Ia meninggal mendadak tahun lalu. Kasusnya janggal. Banyak warga bilang karena disantet. Katanya dia selingkuh dengan wanita muda dari kota, dan istrinya tahu. Mereka mendadak terdiam. Terpukul oleh kenyataan bahwa foto yang tertancap di kelapa itu bukan sekadar simbol, melainkan benar-benar mewakili dua nyawa, dua hati, dan satu tragedi cinta berlumur sihir. Atas saran keluarga Rara, mereka bertolak ke Gresik keesokan paginya untuk menemui Ustaz Maruf, seorang alim sekaligus pakar ruqyah syar'i yang telah membantu ratusan korban gangguan jin dan sihir. Pondoknya sederhana. Tidak ada simbol mistik, tak ada dupa, tak ada mantra-mantra Jawa. Yang terdengar hanya bacaan Quran yang mengalun dari para santri, dan bau kayu gaharu dari rak kitab. Ustaz Maruf menyambut mereka dengan senyum tenang. Namun saat melihat foto kelapa tersebut, ekspresinya berubah serius. Ini adalah santet tingkat tinggi, kiriman dari orang yang terluka hatinya, lalu mencari balas lewat perantara jin. Segop itu, lanjut beliau, adalah ritual syirik. Nasi 7 warna dijampi oleh dukun, kemudian dikirim melalui media benda alami seperti kelapa, kendi, atau bahkan tanah kuburan. Ini sihir yang ditujukan untuk membuat seseorang hidupnya hancur, cinta yang penuh racun. Mereka kemudian menjalani ruqyah syar'i secara langsung. Bacaan Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Araf, dan Yunus dilantunkan perlahan namun penuh daya. Dinar mulai berkeringat deras, tubuhnya gemetar, dan ketika ayat tertentu dibacakan, ia menjerit kecil, namun bukan dengan suara sendiri. Dia sudah mati, tapi dendamnya belum. Aku hanya menyampaikan. Suara itu lirih dan dalam. Ustaz Maruf terus membaca, memohon perlindungan Allah. Air doa yang telah dibacakan ayat-ayat ruqyah lalu disiramkan ke tubuh Dinar dan dioles ke pelipis Wina. Tiba-tiba, keduanya terjatuh dalam keadaan setengah sadar. Setelah beberapa menit, mereka siuman. Ustaz Maruf berkata tenang, "Apa yang kalian temukan bukan kebetulan. Itu adalah pesan. Kalian menemukan jejak sihir yang tak selesai. Sekarang, kalian punya pilihan, melepaskannya, atau terikat dengannya selamanya." Malam itu juga, Ustaz Maruf mengadakan prosesi pemutusan ikatan sihir. Dengan air ruqyah, kelapa yang masih tersimpan dalam foto digital dihapus lewat metode khusus, membakar salinan foto, menyiramkan air doa ke perangkat, lalu membacakan. Fa inna alha sayubiluh. Innalha el yuliu, amala al-mufsid. Quran Surat Yunus 81-82. Dinar merasakan seperti sesuatu dicabut dari dadanya. Perih, tapi kemudian lega. Wina menangis dalam pelukan Rara. Mereka tahu, sesuatu telah berubah. Sebelum pulang, Ustaz Maruf mengungkap satu hal terakhir. Perempuan dalam mimpi kalian itu, Bu Rina. Ia mati dalam keadaan menggila. Setelah suaminya meninggal dan kekasihnya menikah dengan perempuan lain, ia dikabarkan sering datang ke dukun dan melakukan ritual segop itu di pantai Pancer. Kelapa yang kalian temukan adalah salah satu dari 7 benda kiriman yang ia buang ke laut. Kalian menemukan yang terakhir, yang belum tersampaikan. Diam. Sunyi. Tapi Allah menjaga kalian. Karena kalian bukan sasaran. Kalian hanya dipilih untuk membuka tirai kebatilan ini. Beberapa minggu telah berlalu sejak Dinar dan teman-temannya pulang dari Gresik. Angin laut, kelapa misterius, dan bayangan wanita berkebaya hijau kini telah menjadi bagian dari masa lalu, namun bukan untuk dilupakan. Dinar memandangi langit sore dari jendela kamarnya. Matahari mulai tenggelam, mengguratkan semburat jingga di balik genteng rumah. Di tangannya tergenggam mushaf kecil milik almarhumah ibunya.
Sudah beberapa hari ini ia membiasakan diri membaca Al-Quran selepas asyar. Ia merasa, seolah hidupnya dilahirkan ulang. Semenjak peristiwa itu, Dinar menjadi pribadi yang jauh lebih religius. Ia berhijab dengan mantap, meninggalkan gaya hidup lamanya yang cenderung liberal dan penuh ketidaktahuan akan hal-hal gaib yang Allah ciptakan. Ia mulai rajin menghadiri majelis ilmu, belajar tauhid, fikih, hingga membiasakan sholat tahajud di sepertiga malam. Rara pun kini menutup aurat sepenuhnya. Wina masih dalam masa pemulihan, namun kondisinya sudah jauh lebih stabil. Ia memutuskan untuk menghapus seluruh koleksi foto estetik mistisnya dan kini aktif membuat konten dakwah digital sederhana di Instagram. Indah, yang dari awal memang lebih dekat dengan nilai-nilai agama, kini menjadi semacam pengingat spiritual bagi mereka bertiga. Mereka menyadari satu hal besar, Allah memberi peringatan bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyelamatkan. Beberapa bulan kemudian, mereka kembali ke Gresik, bukan sebagai korban, tapi sebagai pembelajar. Ustaz Maruf menerima mereka dengan senyum lembut. Dulu kalian datang dalam gelap, ucapnya, sekarang kalian membawa cahaya. Ia meminta mereka menceritakan pengalaman itu dalam majelis kecil di pesantren. Malam itu, untuk pertama kalinya, Dinar berdiri di hadapan puluhan santri dan warga sekitar, menceritakan tentang bahaya sihir, dendam, dan kemusyrikan, bukan dari kitab, tapi dari kisah hidupnya sendiri. Saya dulu menertawakan hal-hal mistis. Saya pikir itu hanya dongeng orang kampung. Tapi sekarang saya tahu, jin, santet, pelet, susuk, semua nyata. Tapi lebih nyata lagi, kekuasaan Allah untuk menghancurkan semuanya. Tangis pecah di ruangan itu. Termasuk dari beberapa jamaah wanita yang mengaku masih menyimpan jimat dari dukun di rumah mereka. Malam itu, sejumlah benda syirik dibakar secara syar'i. Dinar, Rara, Wina, dan Indah menjadi saksi bahwa hidayah bisa datang lewat jalan yang tak biasa, bahkan lewat kelapa yang berisi kutukan. Dinar kini aktif membuat konten YouTube dengan tema Kisah Nyata Bahaya Santet dalam Perspektif Islam. Ia ingin mengedukasi masyarakat bahwa 1. Kesirikan adalah dosa terbesar, bahkan lebih besar dari pembunuhan. Quran Surat An-Nisa 48. 2. Santet dan susuk bukan solusi, melainkan jalan setan untuk menjerat hati manusia. 3. Dendam cinta dan balas sakit hati lewat dukun akan berakhir pada kehancuran jiwa, dunia, dan akhirat. 4. Jika ada yang menyakitimu, minta perlindungan pada Allah, bukan pada makhluk gaib. Dalam salah satu videonya yang viral, Dinar berkata, kelapa itu bukan hanya media santet. Ia adalah peringatan bahwa cinta yang dilumuri sihir bukanlah cinta, tapi jerat neraka. Suatu malam, Dinar kembali bermimpi. Ia berada di pantai. Ombaknya tenang. Langit bersih. Di kejauhan, seorang wanita berkebaya hijau berdiri. Tapi kali ini, wajahnya tak lagi marah. Ia hanya menatap Dinar dan tersenyum, perlahan menghilang bersama cahaya senja. Saat terbangun, Dinar menitikkan air mata. Ia tahu, mungkin itu bukan hanya mimpi. Mungkin, jiwa yang selama ini terperangkap dalam dendam dan sihir, telah menemukan ketenangan. Atau mungkin Allah sedang menghibur hatinya. Bahwa kebenaran telah sampai. Dan hidup harus terus berjalan, di jalan Allah. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Quran Surat Taha 124. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahala baginya. Quran Surat At-Talaq 5.